discover new knowledge and understand more about our universe. A place where the language was science, used to make the world. Jatuhnya Kesultanan Delhi India oleh bangsa Mongol. Share untuk dakwah. Itu adalah abad ketika tiga tradisi kuat Islam, Kristen abad pertengahan, dan Mongol berbenturan. Buntut dari tabrakan ini mengubah ketiga tradisi dengan cara yang mendalam dan mendasar. Bencana alam bangsa Mongol adalah peristiwa global yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah umat manusia. Itu menghancurkan dinasti kuno, membentuk kembali ras manusia dan secara mendasar mengubah cara orang mendekati agama dan budaya. Pengaruh bangsa Mongol dapat dirasakan bahkan dalam geopolitik dunia saat ini. Untuk melihat peristiwa abad ke-13 dari sudut pandang Muslim, seseorang harus melihat situasi geopolitik Asia pada tahun 1200. Bagi seorang Muslim yang hidup sekitar pergantian abad itu, prospek Islam tidak mungkin lebih baik. Salahuddin Ayyubi telah melepaskan cengkeraman tentara Salib dan telah membebaskan Yerusalem 1187. Muhammad Ghori telah menaklukkan Delhi 1191 dan mendirikan Kesultanan Delhi. Al-Muhadithin telah mengalahkan tentara Salib Kristen di pertempuran Alarkos 1196 dan mempertahankan kekuasaan Muslim di Spanyol. Perpecahan Fatimiyah di Mesir telah berakhir. Dialektika Imam Ghazali telah mengatasi tantangan terhadap Islam Ortodoks Sunni, baik dari Fatimiyah Gnostik maupun filosof agnostik. Islam berakar di Hindustan dan telah memantapkan pijakan di Kepulauan Indonesia. Namun, di tengah kemenangan ini, awan gelap berkumpul di cakrawala yang jauh. Memang, dalam satu generasi setelah tahun 1200, dunia Muslim mendekati kepunahan fisik. Tidak pernah umat Islam menghadapi pemusnahan seperti yang mereka alami selama abad ke-13 dan tidak pernah dalam sejarah Muslim Islam berjaya di saat-saat tergelapnya seperti yang terjadi di abad ke-13. Antara tahun-tahun 1200 sampai tahun 1220, tiga penguasa dengan kemampuan yang sangat berbeda mendominasi geopolitik Asia Tengah. Khalifah Al-Nasir dari Baghdad, Sultan Alauddin Muhammad Shah dari Khwarazm dan Timujen, kemudian dikenal sebagai Genghis Khan dari Mongolia. Sultan Alauddin naik tahta Khwarazm pada tahun 1200. Ambisius, egois, dan angkuh, dia dikaruniai tiga putra yang cakap dan segera mengkonsolidasikan kerajaannya dari Amudarya di utara hingga Teluk Persia di selatan. Lembah Fargana yang subur dan subur dengan kota legendaris Samarkand dan Bukhara adalah bagian dari wilayah kekuasaannya. Kesuksesannya menimbulkan kecemburuan di Baghdad dari Khalifah Al-Nasir tahun 1180 sampai tahun 1225. Hubungan antara keduanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Alauddin berbaris di Baghdad 1205 dengan maksud menggantikan khalifah. Seperti yang terkadang terjadi pada saat-saat kritis dalam sejarah, Khalifah Al-Nasir terselamatkan oleh keanehan alam. Badai musim dingin yang dahsyat menumpahkan banyak sekali salju di pegunungan barat daya Persia dan Alauddin harus mundur ke Khorasan tanpa kemenangan. Al-Nasir tidak memaafkan Syah atas gangguan ini dan mengirim pesan ke Genghis Khan di Mongolia yang jauh mengundangnya untuk memberi pelajaran kepada Sultan Alauddin. Sejarawan mencatat bahwa kepala utusan dicukur, pesan ditato di kepalanya yang dicukur, rambut dibiarkan tumbuh kembali dan utusan dikirim melalui wilayah Shah ke Genghis Khan. Namun, yang terakhir tidak menanggapi karena dia sibuk dengan kampanye ke timur di Cina. Readanak Nabi Muhammad dan nama-namanya. Timujin, lahir pada tahun 1162 dari suku Mongol, harus berjuang di tahun-tahun awalnya untuk mempertahankan kepemimpinan klannya. Pada tahun 1206, dia berhasil mempersatukan suku-suku Mongol dan mengambil gelar Genghis Khan. Serangan yang berhasil ke Cina Utara menyusul dan Kekaisaran Qin Utara berada di bawah kekuasaannya pada tahun 1215. Dari Cina,
Jenghis memperoleh teknologi terbaru saat itu dalam rekayasa terowongan, mesin pengepungan, baju besi sutra pertahanan dan yang paling penting, bubuk mesiu. Hubungan antara Jenghis Khan dan Alauddin pada awalnya bersahabat, meskipun pertempuran telah terjadi di Xinjiang antara kekuatan kedua kerajaan atas masalah suksesi pangeran setempat. Namun, pergantian peristiwa yang menentukan terjadi pada tahun 1218. Jenghis membeli saham barang-barang dari 3 pedagang Hifa dan bersama mereka mengirim perwakilan Mongol untuk mendapatkan produk Khorasani. Nasiruddin, gubernur provinsi perbatasan Otrar, mencurigai orang Mongol adalah mata-mata dan meminta izin Alauddin untuk mengeksekusi mereka. Izin diberikan dan para pedagang dibunuh. Marah, Jenghis mengirim duta besar ke Nasiruddin dan menuntut pembalasan. Dengan keangkuhan dan delusi diri yang begitu sering menjadi ciri pertemuan umat Islam dengan peradaban lain, Nasiruddin membunuh utusan itu. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa ditoleransi oleh Jenghis Khan. Genderang perang ditabuh. Jenghis mengumpulkan suku-suku Mongol dan persiapan perang dimulai. Para penakluk besar menaruh perhatian besar pada persiapan perang yang mendetail seperti pada strategi perang itu sendiri. Laki-laki, kuda, dan perbekalan direncanakan dengan hati-hati dan pegunungan besar di Asia Tengah berhasil dilintasi pada musim dingin tahun-tahun 1218 sampai tahun 1219. Jenghis adalah seorang jenderal yang luar biasa. Pertempuran pertama antara Alauddin dan bangsa Mongol terjadi di Otrar di Amu Darya. Hasilnya bimbang, tetapi Sultan, dengan sifat angkuhnya, menyatakan kemenangan, membagikan hadiah kepada pasukannya dan mundur menuju Samarkand. The Story of the Growth of Islam in England. Pada momen bersejarah inilah Alauddin Muhammad melakukan blunder strategis militer. Dia membagi pasukannya menjadi 2 kolom utama dan mengirim kontingen yang lebih kecil untuk membentengi kota-kota di lembah Fargana. Dia mengira bangsa Mongol akan mundur setelah menjarah daerah perbatasan dan dengan demikian memilih strategi bertahan untuk melindungi kotanya. Ini memberi Jenghis inisiatif untuk memfokuskan kekuatan militer yang luar biasa di titik geografis manapun tanpa risiko menghadapi kekuatan penuh pasukan Shah. Kontras antara Jenghis Khan dan Alauddin Muhammad sama mencoloknya antara 2 jenderal yang saling berhadapan. Jenghis adalah seorang pejuang, kejam, tanpa belas kasihan, ahli penipuan tetapi memimpin pasukannya dengan keterampilan menjadi penakluk hebat. Alauddin, sebaliknya kurang dalam keterampilan taktik dan strategi dan merupakan seorang pengecut yang melarikan diri dengan anak buahnya sendiri tanpa memberikan pertempuran. Jenghis selalu mengumpulkan intelijen tentang musuh-musuhnya sebelum bertempur. Alauddin tidak tahu apa-apa tentang musuh bebuyutannya tetapi memprovokasi dia untuk berperang. Ini adalah pertemuan peradaban di mana bangsa Mongol memiliki keunggulan teknologi, keterampilan, kecerdasan, taktik, dan kepemimpinan. Sultan, sebaliknya, menunjukkan delusi diri yang fatalistik dan tidak tahu apa-apa tentang teknologi, keterampilan, taktik. Jenghis melanjutkan penyerangannya ke kota demi kota. Pada tahun 1219 kota Otrar, Jan, Hokan, Bukhoro, Samarkand dan Siknak jatuh satu demi satu. Di setiap kota polanya serupa, pria, wanita dan anak-anak dibantai kecuali yang dibutuhkan sebagai budak untuk bekerja selama kampanye militer. Lahan pertanian diubah menjadi lahan penggembalaan bagi kuda-kuda Mongol dan kota-kota diratakan dengan tanah. Bendungan dihancurkan, perpustakaan dibakar, masjid dihancurkan dan orang-orang terpelajar disiksa sampai mati. Shah Alauddin Muhammad melarikan diri sebelum bangsa Mongol dan diburu dari kota ke kota. Selama tahun 1220, Balkh, Nishapur, Ghazna serta provinsi Kuchan, Isfahan dan Damgan jatuh. Shah akhirnya melarikan diri ke sebuah pulau di Laut Kaspia di mana dia meninggal sebagai orang miskin, meninggalkan warisan kepengecutan yang jarang ada tandingannya dalam sejarah Islam. Tentara Mongol berpisah dan mengamuk melalui Persia Tengah dan Barat, Afghanistan, dan India Barat Laut. Hanya satu pangeran gagah berani, Jalaluddin, yang memiliki tulang punggung untuk melawan para penyerbu. Jalaluddin, putra ketiga Shah,
melawan bangsa Mongol di setiap kesempatan dan pada satu kesempatan di tahun 1220, menyebabkan kekalahan atas divisi Mongol di Afghanistan. Ditekan lebih jauh oleh bangsa Mongol, pangeran mundur ke timur dan mengambil posisi di tepi sungai Indus dekat Attock, yang terletak di Pakistan modern. Dengan sungai besar di punggungnya dan punggung bukit tinggi di sebelah kirinya, Jalaluddin menyerbu seperti singa menuju pusat Mongol tempat Genghis Khan ditempatkan. Ia berhasil mencapai titik tersebut. Tetapi manusia berencana dan Tuhan yang menentukan. Terlepas dari rencana manusia yang paling dipikirkan dengan matang, hasil dari perang besar adalah momen perantaraan ilahi. Seperti Providence akan memilikinya, Genghis telah turun dari kudanya saat itu dan pergi untuk mengurus urusan lain. Genghis lolos dan roda sejarah berputar. Pengawal Jalaluddin dipotong-potong. Putus asa, pangeran yang tak gentar itu menerjunkan kudanya dari punggung bukit ke Indus dan saat dia berenang di sungai besar menuju Hindustan, Genghis dikatakan berseru. Bangga menjadi seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki seperti itu. Ridimam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Syafi'i dalam kisah para tabi'in. Pada 1222, ketika Genghis akhirnya mundur ke arah Mongolia, dia telah menghancurkan apa yang sekarang menjadi negara bagian Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Iran, Afghanistan, dan Pakistan Barat. Kota-kota besar Samarkand, Bukhara, Marv, Herat, Ghazna, Kabul dan Nishapur diratakan dengan tanah. Dalam kata-kata Ibnu Katsir, tidak sampai 1/100 penduduk di daerah itu yang selamat. Ini hanyalah permulaan. Setelah kematian Genghis Khan, bangsa Mongol melanjutkan perjalanan mereka ke Asia Barat dan Eropa Tengah, menghancurkan apapun yang ada di depan mereka dan membentuk kembali nasib Asia dan Eropa. Demikianlah dalam 2 dekade pertama abad ke-13. Langkah pembuka dari permainan geopolitik besar antara dunia Islam, Kristen abad pertengahan, dan bangsa Mongol dimainkan dan panggung disiapkan untuk perjuangan global yang akan menyusul.